Di sebuah desa yang jauh dari keramaian orang, terlahirlah seorang pria yang bernama Jamroni. Di situ dia sedang dimarahi oleh seorang jawara yang memiliki pengaruh besar di tempat itu. Si jawara itu menuduh bahwa Jamroni lah orang yang telah mencuri sapinya Mbah Kadir, yang padahal Jamroni tidak melakukannya sama sekali. Untuk memberikan pelajaran pada dia, mau jadi jagoan badan harus keker. Di sana Jamroni sempat mengelak karena memang bukanlah dia pelakunya. Namun si jawara yang keras kepala tidak ingin mendengarkan penjelasannya dan menyuruhnya untuk menyelesaikannya secara jantan. Belajar dulu. Pukulan demi pukulan pun dilayangkan oleh sang jawara, di mana Jamroni tidak membalasnya sama sekali. Hal itu disebabkan karena memang bukanlah dia pelaku yang sebenarnya. Namun tak lama datanglah seorang anak muda yang mengatakan bahwa pelaku yang sebenarnya sudah ditangkap. Sang jawara sendiri merasa malu karena telah menuduh Jamroni sebagai pencurinya. Namun sang jawara yang memiliki sifat gede hulu, dia pun sudi untuk meminta maaf kepadanya. Bapakmu sekarat, Le. Di waktu yang sama juga ada dua orang tua yang mengatakan kepada Jamroni bahwa ayahnya sedang sekarat. Mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas menemui ayahnya. Di sana si ayah mengatakan bahwa Jamroni bukanlah anak kandung asli dari ayahnya. Si ayah juga menyimpan sebuah surat lama yang tidak diberikan langsung kepadanya. Dan isi surat itu menyatakan sebuah rindu dari seorang wanita yang bernama Sari. Sari sendiri merupakan sahabat kecil Jamroni yang sudah lama tak kunjung bertemu. Ayahnya juga mengatakan bahwa Sarilah yang mengetahui ayah asli Jamroni. Dan sekarang kini Sari tinggal di Jakarta. Dan tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia saat itu juga. Ayo. Rindu yang sudah lama tak bertemu, akhirnya Jamroni memutuskan untuk pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk menemui Sari dan keluarga asli dirinya yang mungkin masih hidup. Di sisi lain, Sari sendiri mengunjungi kampung asalnya, di mana kita dibawa flashback dengan cerita lama Sari dengan Jamroni. Diawali dengan berangkat ngaji bareng, dan di tempat pengajian tersebut Jamroni bukannya menghafal Iqra, justru malah membaca buku tentang bela diri. Dan tujuan dia mempelajari sebuah ilmu bela diri agar dirinya bisa menjaga Sari dari gangguan lelaki fuckboy yang tidak bertanggung jawab. Suruh ngaji lah, banyak bunga jelas. Illallazina amanu wa missolihati. Sehingga terjadilah sebuah perkelahian antara anak kecil yang mana keluarga Sari menuduh Jamroni bahwa dirinya bukanlah anak yang baik pada umumnya. Hingga sampailah kabar tidak baik tersebut kepada ayahnya Jamroni dan dirinya ditegur oleh keluarganya dan disuruh tidur di kandang domba. Sari sendiri merupakan seorang wanita yang perhatian, di mana beliau menyempatkan waktu malamnya menemui Jamroni sambil membawa nasi goreng untuk Jamroni. Iki, mangan sek. Scene kembali berpindah kepada Jamroni yang sudah tiba di stasiun rambutan, di mana beliau disambut tidak baik oleh sekelompok gangster kota. Di situ juga sempat terjadi aksi pukul memukul, namun Jamroni yang sama sekali tidak ingin mencari masalah, dia berusaha untuk kabur dari sana hingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat warga setempat hariwang. Kemudian Jamroni pun berhasil lolos dari kejaran gangster kota dengan menabrak sebuah mobil dan berhenti di sebuah lalu lintas yang sedang dipakai latihan anak PAUD. Dan saat melihat supir yang menabraknya, tak disangka si wanita itu ditangkap oleh sebagian hansip yang mengejarnya tadi. Melihat hal itu, dia pun bergegas menyelamatkannya hingga terjadi aksi baku hantam kembali yang mana Jamroni sempat akan kalah. Namun sang sutradara yang tidak ingin mempunyai film berdurasi pendek, akhirnya Jamroni dan si wanita itu bisa kabur dari sana. Setelah menempuh perjalanan yang panjang serta diiringi dengan panas poe, hal itu membuat Jamroni lulus kelaparan. Sementara si wanita yang merasa berhutang budi kepadanya pun dengan ikhlas hati membelikan beliau nasi padang. Dan di sana juga si wanita itu pun berkenalan dengannya bahwa dirinya seorang wanita yang bernama Reta. Dia adalah seorang putri dari Pak Hastomo. Reta sendiri bisa disebut sebagai orang yang kaya, di mana keluarganya memiliki banyak aset yang memudahkan kelancaran rezekinya. Sedangkan orang yang mengejarnya tadi merupakan orang suruhan dari ayahnya karena Reta telah kabur dari rumahnya. Dan alasan dia kabur dari rumah yaitu karena dia tidak ingin dijodohkan dengan seorang pria yang merupakan teman ayahnya. Emangnya kamu lagi dikejar?
Scene berpindah kepada ayah Reta yang bernama Hastomo, di mana beliau sedang memarahi anak buahnya karena tidak becus menangkap anaknya. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang merupakan asisten dari Pak Hastomo. Wanita itu bernama Hana, di mana ia memberikan sebuah telepon kepadanya karena ada yang ingin berbicara kepadanya. Dan pria yang menelpon itu bernama Amsar. Dia merupakan seorang ketua gangster yang sangat berpengaruh di kota itu. Dan orang yang mengganggu Jamroni di pasar merupakan sebagian dari anak buah Amsar. Tujuan Amsar menelpon dirinya yaitu untuk tidak ditunda-tunda lagi tentang pernikahan Reta dengan adiknya. Mendengar hal itu, Tomo sedikit bingung karena Reta sampai saat ini belum pulang ke rumahnya. Sar. Ya udah apa aja dah, terserah lo dah. Di sebuah pabrik roti ada seorang pria yang bernama Sueb, dan dari tatapan muka dan matanya nampak terlihat sangat polos namun mempunyai QB dalam hatinya. Dia kemudian ditelepon oleh Amsar dan menyuruhnya untuk membantu mencari Teh Reta, yang mana Sueb sendiri dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Duit segini. 700, 800. Gue ganti baju dulu ya di mobil. Singkat cerita, akhirnya Soeb pun berhasil menemukan Reta yang sedang tertidur di sebuah kereta api yang sudah tak terurus. Dengan sedikit paksaan, Reta pun dibawa oleh Soeb untuk menghadap kepada bosnya. Namun tiba-tiba datanglah Jamroni di atas kereta dan mengajaknya duel saat itu juga. Dan dengan jurus congcorang yang Soeb miliki, hal itu mampu membuat Jamroni kewalahan. Untuk itu, dia pun langsung kabur dari sana bersama Reta. Orang tadi nyariin kamu. Hingga sampailah di suatu tempat di mana mereka berdua akan memutuskan untuk mengontrak sementara waktu dengan tujuan untuk menghindari kejaran orang-orang yang mengejarnya. Kan nggak harus beda. Boleh. Tapi nanti urusan... Sementara itu, ayah si Reta kini bertemu dengan Amsar di sebuah kafe. Di sana mereka berdua membahas tentang perjodohan Reta dengan adik Amsar. Namun Tomo yang sampai saat ini belum menemukan anaknya terpaksa harus memberitahunya bahwa Reta saat ini sedang kabur dari rumahnya. Dan alasan Hastomo menjodohkan anaknya karena dulu dia pernah dibantu olehnya. Dan untuk membayar hutang budi kepadanya, yaitu dengan menjodohkan anaknya kepada adiknya si Amsar. Dan janji yang sudah diucapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang dijanjikan. Lalu dengan sedikit kapusing dan sedikit ancaman, Amsar meminta Tomo untuk tidak menunda-nunda tentang pernikahan ini dan menyuruhnya untuk mencari anaknya dengan cepat. Reta sedang tidak di Jakarta. Ya ditelepon dong, suruh pulang. Bagus. Pernikahan merupakan sebuah acara yang sakral, lalu bagaimana pernikahan akan sah jika tidak ada kedua mempelai? Untuk itu, Amsar pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan si Reta. Dan karena anak buahnya tidak tahu jenisnya si Reta, kemudian Amsar pun mengirimkan sebuah foto kepada semua anak buahnya. Kalau si Reta sampai lecet sedikit, gua kasih tugas. Kemudian ada salah satu anak buahnya yang langsung mengirim fotonya kepada anak buahnya yang berada di kampung dengan tujuan untuk membantu mencari si Reta. Hingga terdapatlah sebuah bukti dan kemiripan dengan foto yang ada di HP, sehingga bisa disimpulkan bahwa wanita ini sedang mengontrak di rumah yang dia kontrakan. Lo lagi. Hajar! Singkat cerita, akhirnya anak buah Amsar pun langsung pergi ke kontrakan tersebut, di mana mereka langsung menghajar Jamroni saat itu juga. Dan karena lawannya cukup banyak, akhirnya membuat Jamroni sedikit kewalahan sehingga dia pun mampu dikalahkan dengan dibius hingga tak sadarkan diri. Dan disinilah Jamroni sekarang dengan keadaan terikat. Hingga ketika dia sadar dan melihat penjaganya sedang tertidur, dia pun dengan cepat membuka ikatan itu dan menyelamatkan si Reta. Di waktu yang sama, kini Amsar terlihat datang menemui anak buahnya yang telah berhasil menangkap si Reta. Namun apa yang terjadi bukanlah mendapatkan kebahagiaan, dan justru beliau memarahi anak buahnya karena sudah lengah menjaga si Reta. Dan seorang sifat ketua yang mempunyai sifat sentimen dalam hatinya membuat anak buahnya pun tak bisa melakukan apa-apa. Dan atas kecerobohan itu, dia pun tidak segan-segan membunuhnya dengan sebuah gergaji. Yang kencang! Aku akan menang habis!
Sementara Jamroni dan Reta yang sudah kabur jauh dari anak buah Amsar, kemudian dia harus bertemu kembali dengan Sueb yang terlihat sudah menyandera Reta dari belakang. Dengan jurus corong-corong yang dimiliki Sueb dan skill kalam pemuda anak kampung, terjadilah aksi pukul memukul yang pasti dimenangkan oleh Jamroni. Di sisi lain, Amsar yang baru mengetahui bahwa Jamroni bukanlah orang yang sembarangan, dia pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil seorang gangster legendaris yang bernama Jangkung. Hingga sampailah di kediaman Jangkung, di mana anak buah Amsar menawarkan kerjasama kepada si Jangkung. Pacarnya si Jangkung yang tidak percaya dengan tawaran tersebut justru malah menyerangnya hingga terjadi aksi baku hantam di sana. Di tengah aksi pukul memukulnya itu, datanglah Jangkung yang sedang menepis serangan mereka berdua, yang mana si Jangkung juga setuju untuk membunuh Jamroni. Apa yang Scene pun berpindah kepada Jamroni yang terlihat sedang makan malam bersama Reta. Dan di tengah perbincangan mereka berdua, Jamroni menyuruh Reta untuk pulang ke rumahnya saja. Karena dengan Reta pulang ke rumah, mungkin para gangster tidak akan mengejarnya. Dan di sana Reta pun setuju atas apa yang dikatakan Jamroni. Namun dirinya meminta kepada Jamroni untuk mengantarkannya pulang. Reta mau pulang. Mama. Sesampainya di kediaman Reta, Jamroni pun dikenalkan kepada kedua orang tuanya bahwa Jamroni merupakan calon mempelai yang selama ini Reta inginkan. Hastomo yang mendengar bahwa Jamroni adalah calon dari anaknya, di sana dia sedikit terkejut, namun apalah daya, cinta memang tidak bisa dipaksakan. Dia pun akhirnya terpaksa harus menikahkan Jamroni dengan anaknya. Sementara Roni yang tidak ingin sama sekali seketika bingung dan terpaksa harus menerima tentang apa yang Reta inginkan. Sedangkan Hastomo juga menanyakan tentang pribadi si Roni dan tentang alasan mengapa dia ke Jakarta. Dan sesungguhnya bahwa dia datang ke Jakarta hanya untuk mencari ayah kandungnya, karena di kampungnya beliau ini diasuh oleh ayah angkatnya. Mendengar hal itu, Hastomo pun berprasangka bahwa Jamroni merupakan anak yang baik dan meminta maaf kepadanya. Lain itu adalah sebuah kelemahan. Hingga sampailah kabar pernikahan anak Hastomo itu kepada Amsar. Dan Amsar yang merasa bahwa dia telah mengkhianati janjinya, dia pun menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang ke tempat kediaman Hastomo. Maju gue tanya. Gue gak nanya lu. Jadi gue pukulin deh. Dan besok kita akan merebut kembali. Hingga tibalah pernikahan Jamroni bersama Reta, di mana dia justru memilih kabur dari sana karena memang dia tidak menginginkan sama sekali untuk menikahi si Reta. Dan di waktu yang sama juga, semua anak buah Amsar pun terlihat sudah tiba di lokasi dengan tujuan untuk menggagalkan pernikahan anaknya, Pak Hastomo. Amsar yang kesal dengan Hastomo yang mengkhianati janjinya, akhirnya dia pun menyuruh Tomo untuk menyelesaikannya secara jantan. Gue pengen buka peternakan. Di sisi lain, Jamroni yang sudah keluar dari gedung pernikahannya, tak disangka dia bertemu dengan si Jangkung yang sedang menunggunya dan berniat untuk membunuhnya. Dan dengan keahlian bela diri yang dimiliki oleh Kang Yayan Ruhian, hal itu mampu melayangkan beberapa pukulan kepada Jamroni yang membuatnya sedikit kewalahan. Namun sayang, Kang Yayan di sana bukanlah pemeran utama, akhirnya dia pun harus dikalahkan dengan dipukul menggunakan sebuah besi. Setelah itu Roni memutuskan untuk kembali ke gedung dan langsung menyerang semua anak buah Amsar. Dan di tengah ramainya hasanah saling baku hantam, Ibu Reta pun keluar dari rumahnya dan menembakkan senjata api sambil berteriak memanggil anaknya. Oleh karena itu, semua orang yang berada di sana pun seketika terkejut dibuatnya. Di mana teriakan dan jeritan dari sang Ibu Reta terlihat kata-kata itu seakan-akan tertuju kepada Roni. Hingga terkuaklah sebuah fakta bahwa Ibu Reta ini merupakan ibu kandung asli dari Jamroni. Dan di sini juga kita dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu bahwa sang ibu dari Jamroni baru saja lahir, lalu ibunya menitipkan anaknya kepada seorang pencuri yang berkedok menjadi suster. Dan di sanalah awal dari perpisahan sang ibu dengan si Roni.
Kita lihat nanti. Di dalam rumah Hastomo juga Amsar mengatakan bahwa ini belum selesai dan mengancam kepadanya dan berencana akan menyerangnya kembali. Kalau ada alamatnya, sekarang. Setelah semua yang terjadi, Hastomo pun memberikan sebuah pangkat dan tahta kepada Roni, bahwa Roni pantas menjadi seorang ketua gangster di Jakarta. Sementara Hastomo sendiri akan pensiun dari gangsternya dan akan memutuskan untuk menjadi bintang sinetron RCTI yang berjudul Dunia Terbalik. Dan dari sana juga semua anak Hastomo pun harus tunduk kepada Roni, dan Roni menjadi seorang ketua yang sangat disegani di kala itu. Jamroni,